Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, jumpa lagi di pembelajaran matematika. Kali ini kita akan membahas tentang bilangan pecahan. Nah, bilangan pecahan ini adalah merupakan awal-awal dari bab di semester ganjil ya adik-adik ya, kelas 7 ya, kelas 7. Dulu mungkin kalian sudah belajar di SD tentang bilangan pecahan, tapi tidak apa-apa di sini karena akan diulang lagi. Kakak akan membahas tentang bilangan pecahan secara umum saja ya, karena ini mengulang atau mengupas kembali pelajaran yang pernah adik-adik terima di SD dulu ya. Mudah-mudahan masih ingat. Baik, kita mulai. Yang pertama, bilangan pecahan ya. Di sini definisi itu pengertian. Apa sih definisi atau pengertian bilangan pecahan? Nah, sesuai di tulisan adik-adik bisa membaca. Bilangan pecahan adalah bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk A per B. Ya, A per B. Jadi ada dua bilangan di sini. A, satunya di atas dan satunya di bawah B. Dan syaratnya B bukan faktor dari A. Nah, kenapa? Karena kalau bisa dibagi namanya bukan pecahan tapi bilangan bulat. Nah, lebih lanjut di sini A dinamakan pembilang ya. Dan B atau yang di bawah tadi dinyatakan penyebut. Hati-hati jangan sampai kebalik. Cara mengingatnya, yang di atas namanya pembilang ya, A, yang di bawah namanya penyebut. Baik, lanjut. Pecahan biasa atau pecahan murni. Syaratnya adalah A kurang dari B atau A lebih kecil dari B. Ya, itu namanya pecahan biasa. Contohnya 2/3, 4/7, 3/10. Selama pembilang yang di atas ini ya itu lebih kecil daripada yang di bawah atau yang penyebut, itu dinamakan pecahan biasa ya, paham ya. Terus yang selanjutnya pecahan tak biasa atau pecahan tak murni. Syaratnya A lebih besar dari B. Kebalikannya, kalau tadi kan kurang dari, sekarang lebih besar. Contohnya 5/3, 8/5, 11/7 dan seterusnya. Adik-adik bisa membuat atau mencari contoh-contoh yang lain, banyak sekali. Terus yang ketiga adalah pecahan campuran, namanya saja pencampuran. Campuran tuh biasanya kan ada dua hal yang dijadikan satu. Nah, pecahan campuran itu terdiri dari bilangan bulat dan pecahan biasa ya. Kakak ulangi, pecahan campuran itu adalah pecahan yang terdiri dari bilangan bulat dan pecahan biasa. Contohnya 2/1/3, duanya itu kan bilangan bulat, sepertiganya bilangan pecahan ya, jadi dicampur. Contoh lagi 5/2/7, 3/5/6. Hati-hati dalam penulisan pecahan campuran, bilangan bulat harus ditulis lebih besar ya, lebih besar. Jangan kecil, nanti kalau kecil jadi pecahan tak murni nanti. Jadi duanya ditulis besar, 1/3-nya kecil. Begitu seterusnya. Baik, selanjutnya jadi kita akan bahas yang di tengah di sini ya, tengah. Konsep pecahan. Apa sih konsep pecahan? Konsep pecahan itu bagaimana kita menggambarkan ya atau mendeskripsikan pecahan itu seperti apa. Contoh di sini ya. Contoh. Gambarlah pecahan 1/4 ya. Yang B, gambarlah pecahan 2/3. Kita coba yang A dulu. Bentuk lingkaran ya, seperti adik-adik kalau beli pizza atau roti yang bentuknya lingkaran, kalian bagi dulu menjadi 4, dipotong ya, jadi 4. Nah, yang diarsir ini ya, itu merupakan bagian yang pertama ya. Jadi makanya di sini disebut 1/4. Kenapa kok yang diarsir cuma 1? Karena di sini 1/4, 4 adalah bagiannya ya. Terus bisa juga adik-adik menggunakan persegi panjang atau persegi. Kalian bagi dulu menjadi 4. 1, 2, 3, 4 ya, ada 4. Yang diarsir 1 ya, makanya 1/4. Terserah mau pakai yang mana. Yang B contoh 2/3. Sama seperti tadi konsepnya, kalian bagi dulu menjadi 3. 1, 2, 3. 3 bagian ya. Nah, terus yang diarsir berapa? Pembilangnya. Yang diarsir itu merupakan gambaran dari pembilang ya, 2. Oh, yang diarsir berarti 2. Namanya 2/3. Begitu juga dengan bentuk yang persegi panjang. Yang diarsir 2 ya. Jadi 2/3. Jadi yang dihitung adalah yang diarsir 2/3. Tiganya itu adalah semua dari
penyebut ini 3 ya, 1, 2, 3. Jadi 2/3. Boleh nggak Kak kalau memakai bentuk yang lain, misalkan segitiga, silakan kalau bisa membagi ya. Terus yang selanjutnya adalah pecahan senilai. Apa itu pecahan senilai? Pecahan senilai adalah pecahan yang diperoleh dengan mengalihkan antara pembilang dan penyebut atas dan bawah tadi dengan suatu bilangan bulat yang sama, tidak boleh berbeda ya. Jadi contoh ya di sini ya, 2/3. 2/3 itu senilai dengan berapa contohnya? Boleh adik-adik kali dengan suatu bilangan bulat. Bilangan bulat ya. Contoh di sini bilangan bulatnya 5. Berarti pembilangnya dikali 5. 2 kali 5 10. Terus penyebutnya juga dikali 5. Kan tadi perintahnya mengalihkan dengan bilangan bulat yang sama, tidak boleh beda. Jadi 2 kali 5 10, 3 kali 5 15. Pembilang dikalikan 5, penyebut juga harus dikalikan 5. Boleh nggak Kak kalau pembilangnya dikalikan 5, penyebutnya dikalikan 7 misalkan? Ya tidak boleh, kan perintahnya bilangan bulat yang sama. Contoh lagi, nomor 2, 5/7. Maka bisa kalikan dengan berapa? Contohnya di sini Kakak ambil bilangan bulatnya 3 ya. Contoh saja ya, 3. 5 kali 3 15, yang penyebutnya 7 kali 3 21, maka diperolehlah 15/21. Jadi artinya 2/3 senilai dengan 10/15. 5/7 senilai dengan 15/21 ya. Senilai itu artinya apa? Nilainya sama tapi bentuknya yang berbeda. Jadi seperti itu. Paham ya? Konsepnya seperti itu ya. Terus lanjut menyederhanakan pecahan. Ketika kita memperoleh suatu pecahan dalam bentuk yang besar sekali ya, besar, maka kita bisa menyederhanakan ya. Jadi ada beberapa buku yang menyebutkan mengecilkan pecahan. Salah ya, konsep mengecilkan itu bukan mengecilkan tapi menyederhanakan ya. Jadi hindari kata-kata mengecilkan, salah. Contoh 8/10. Nah, bagaimana caranya? Kita bagi FPB. Tentunya adik-adik dulu di SD sudah dong belajar tentang FPB. Nah, kakak tidak akan mengulangi di sini. FPB antara 8 dan 10 berapa? Oh, 2 di sini ya. FPB, faktor persekutuan terbesar. Adik-adik bisa membuka buku lagi di SD dulu atau cari di internet bagaimana cara mencari FPB. Nah, FPB-nya ketemu 2, maka 8 dibagi 2, 4. 10 dibagi 2, 5. Maka ketemulah 4/5. Jadi artinya apa? 8/10 itu kalau kita sederhanakan menjadi 4/5. Paham ya? Lanjut nomor 2. Lalu bagaimana Kak kalau tidak bisa dibagi atau tidak punya FPB? Contoh 20/3. Nah, 20/3 itu FPB-nya kan nggak ada Kak. Nah, maka di sini kita sederhanakan dengan menggunakan pecahan campuran ya. Sekali lagi pecahan campuran. Bagaimana caranya? Nah, 20/3 itu cari bilangan yang mendekati 20 yang bisa dibagi 3. Tentunya berapa? Ya 18. Nah, 18. Kenapa kok nggak 15/3 Kak? Karena 15/3 itu terlalu jauh. Masih ada di atasnya 18/3. Kenapa kok nggak 21/3 Kak? 21 itu melampaui, nggak boleh. Jadi yang mendekati itu nggak boleh melampaui. Nah, jadi 18/3. Nah, sisanya berapa di situ? 18 ke 20 itu berapa sisanya? Ya, 2. Jadi tulis di 2 kotak hanya untuk membantu saja ya. 2 kotak, yang pertama 18/3, yang kedua 2/3. Maka yang kotak yang pertama 18/3 hasilnya 6, kotak yang 2/3 kan nggak bisa nih jadi pecahan biasa. Makanya jadilah pecahan campuran 6 2/3. Ya, paham ya? Jadi seperti itu. Nah, selanjutnya yang terakhir di sini kita akan membahas operasi pecahan. Ya. Baik, tetap semangat. Nah, sini operasi pecahan. Dalam matematika kita mengenal operasi dasar matematika itu kan ada 4, ya kan? Perkalian, pembagian, penjumlahan, dan pengurangan. Nah, untuk operasi pecahan khusus ya, perkalian dan pembagian, maka nanti bisa langsung. Apa sih langsung itu maksudnya Kak? Baik, kita contohkan. 2/3 dikali 5/7.
Maka pembilang langsung dikali pembilang, penyebut langsung dikali penyebut. Maka 2 kali 5 10, 3 kali 7 21. Maka ketemulah 10/21. Jadi seperti itu ya. Nah, paham ya? Terus nomor 2. Bagaimana kalau pembagian? Pembagian 4/5 dibagi 2/3. Nah, kalau pembagian dulu sebenarnya di SD sudah ya. Kalau pembagian dalam pecahan itu bisa kalian balik, yang dibalik itu yang kedua ya, yang lawannya yang kedua. Maka di sini 4/5 dikali 3/2. Dibalik itu maksudnya gimana? Penyebut jadi pembilang, pembilang jadi penyebut. Nah, dibalik saja ya. Jadi 4 kali 3 12, 5 kali 2 10. Hati-hati yang dibalik yang kedua ya. Dibalik. Kalau nggak dibalik nanti langsung dibagi, kalian salah. Maka di sini hasilnya 12/10. Baik, selanjutnya untuk penjumlahan dan pengurangan. Nah, kalian sudah tahu ya KPK ya, KPK pelipatan persekutuan yang terkecil. Kalau FPB tadi kan mencari faktor, kalau KPK mencari kelipatan. Nah, contoh 2/3 ditambah 1/4. Nggak bisa kita langsung menjumlahkan penyebut dengan penyebut, pembilang dengan pembilang, nggak boleh. Maka kita disamakan penyebutnya. Disamakan penyebutnya itu artinya apa? Mencari KPK dari penyebut. 3 dengan 4 KPK-nya berapa sih? 12. Nah, kok bisa 12? Silakan pelajari sendiri cara mencari KPK. Dulu di SD sudah ada, atau kalian buka internet atau di YouTube yang lainnya bagaimana cara mencari KPK. Nah, ketemulah 3 dengan 4 itu 12. Nah, 12 ya. Maka langkah selanjutnya 12 kita bagi menjadi 3 berapa? 4. Nah, 4 dikali yang bilangan aslinya tadi berapa? 2. Jadi 4 kali 2 per 12 ditambah yang lawannya tadi 12 bagi 4 berapa? Oh 3. 3 dikali dengan 1 ya. Yang kakak lingkari ini adalah asli bilangan di soalnya tadi ya. Yang kakak lingkari ini adalah bilangan yang asli soalnya. Nah, 4 kali 2 8/12. Nah, 3 kali 1 di sini 3, penyebutnya 12. Nah, kan sama nih ya, penyebutnya sama-sama 12. Maka kalau sama bisa langsung dijumlah. Jadi 8 tambah 3 11/12. Nah, pertanyaannya bagaimana Kak kalau misalkan kita mengerjakan soal penjumlahan pecahan atau pengurangan pecahan, penyebutnya sama, apakah kita mencari KPK? Ya tidak perlu, kan penyebutnya sudah sama. Maka langsung dijumlah atau dikurangi. Ini masalahnya kalau penyebutnya tidak sama. Ya. Jadi ini kakak hanya mengupas, mengulang kembali, mereview, mengingat-ingat pelajaran yang dulu, yang di SD dulu ya. Kalau yang masih ingat, alhamdulillah. Kalau yang sudah lupa, belajar lagi. Baik, mungkin itu saja yang dapat kakak sampaikan bilangan pecahan. Untuk selanjutnya kita mengubah pecahan menjadi desimal, pecahan menjadi persen, dan lain sebagainya. Ikuti terus di video kakak selanjutnya. Terus belajar dan semangat. Jangan lupa berdoa ya. Terima kasih, sampai di sini dulu video kakak kali ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.